Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun ini dengan sehat, dengan nikmat. Karena sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini kita harus manfaatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wattaqullah fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bertakwalah kita semuanya kepada Allah, karena sesungguhnya bekal yang paling bagus, bekal yang paling bermanfaat adalah takwa kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, salah satu cara untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan berkurban. Kurban artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa Arab asal katanya adalah qurba yaqrubu, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa saja, bisa dengan harta kita, bisa dengan badan kita, bisa dengan waktu kita, bisa dengan tenaga kita, bisa juga dengan pikiran kita. Dan alhamdulillah kita semuanya pada hari ini bersama-sama menyaksikan ibadah dengan kambing atau dengan sapi, atau yang disebut dengan Idul Kurban. Idul Kurban atau Idul Adha ini adalah perayaan paling besar di kalangan umat Islam. Bahkan para ulama menyatakan Idul Adha itu lebih agung dari Idul Fitri. Dari beberapa aspek kita bisa melihatnya. Kalau Idul Fitri kita diharamkan untuk berpuasa hanya sehari saja, tapi di Idul Kurban ini, di Idul Adha ini, kita diharamkan untuk berpuasa selama 4 hari. Di hari ini, hari Idul Adha, dan di 3 hari setelahnya atau Ayyamut Tasyrik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal lain yang menandakan bahwa Idul Adha lebih besar dari Idul Fitri adalah Idul Adha dirayakan oleh umat Islam yang beribadah haji. Mereka wukuf di Arafah dan menyembelih sesembelihan. Pun kita di sini wajib atau sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i untuk membagikan daging kurban kita kepada fakir dan miskin. Jika di Idul Fitri kita membagikan bahan makanan pokok berupa beras atau yang senilainya, tapi di Idul Kurban ini kita membagikan daging yang bergizi. Mungkin yatim, mungkin fakir, mungkin miskin tidak pernah mencicipi daging yang namanya daging sapi atau daging kambing. Tapi di Idul Kurban ini tidak ada yang tidak boleh, tidak ada orang yang tidak memakan daging sapi atau daging kambing. Semuanya harus berbahagia minimal selama 4 hari, hari ini dan 3 hari berikutnya.